Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini namanya lama itu kan artinya enak sebenarnya. Cuman karena aku itu berasalnya dari Padang, jadilah lama gitu. Jadi lama itu kan enak. Kalau enak rasa kan kayaknya udah ada yang bikin atau kayak gimana gitu Mas ya. Jadinya nemulah lama kayaknya bagus gitu, simple, lama rasa. Jadi mewakili nama dari Indonesia, apalagi ini kan kita di sini motonya cita rasa Nusantara, bukan rumah makan Padang ya di sini. Jadi cita rasa Nusantara yang kita itu ada berbagai bumbu lokal yang kita kumpulin. Inilah bumbu lokal yang selalu bikin nagih makannya tuh kayak pengen nambah terus gitu. Jadi ini menu-menu pertamanya. Insya Allah nanti seiring berjalannya waktu mungkin ada tambahan-tambahan menu lagi begitu ya. Betul. Jadi pas ya. Mas, sorry. Jadi awal namanya dari situ. Mungkin kenapa sih Makassar membuat itu bisnis F&B sendiri? Alasannya. Oh alasannya, oke. Sebenarnya dulu tuh udah pernah bikin F&B dan sekarang juga masih berjalan tuh ada F&B Lumiere kalau teman-teman tahu. Cuman itu kebanyakan dessert. Jadi bukan hanya dessert tapi snack yang manis-manis kayak kue, cake, donat, roti dan lain-lain. Nah, kalau ini nih makanan yang istilahnya kebutuhan lah ya. Karena makan nasi, Daily food. ya daily food, terus ada ayam merah, ada lemak bakar, ada ini yang paling terkenal ya kentang Mustafa. Dengan ini guys, kita tuh punya bumbu yang paling favorit. Ini orang kalau makan pakai ini nambah-nambah terus. Jadi ini namanya bumbu lama, kita kasih namanya bumbu lama. Terus di sini ini kita juga punya cabai-cabai yang pedesnya itu level tinggi. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas bisa cobain karena cabai-cabai di sini nih terutama orang-orang kayak istri saya ya. Yang makan cabai sampai gila sih Bang. Sampai saya aja pusing, bini saya itu suka banget pedas. Jadi di mana aja makan pedas. Bahkan waktu lagi hamil anak saya yang kedua itu kehamilan 8 bulan, 9 bulan tuh makan cabai mulu. Makanya anak saya lahirnya bawel-bawel jadi. Mungkin karena suka makan pedas. Jadi ini salah satunya kesukaannya istri juga. Apalagi dibantu sama Kang Dewa dan Mas Nanang yang mereka ini juga udah lama di bisnis F&B, yang udah punya pengalaman juga di bisnis digital. Jadi menurutku ini akan jadi kolaborasi yang bagus ketika kita bikin F&B yang Indonesia. Bang Atta mungkin ini bilang Padang aja atau ada perpaduan lain atau benar-benar Padang? Makanan Padang. Oke, ini tuh sekali lagi dia bukan Padang ya, tapi cita rasa Nusantara. Cuman kan Padang itu bagian dari Nusantara, bagian dari Indonesia. Jadi kita memang ada bumbu lama ini memang ada rempah-rempah Padangnya. Tapi memang khas lah, nggak ada lah di tempat lainnya, cuma ada di lama. Dan memang perpaduan semua rempah Nusantara digabung. Jawa, Sunda, semua. Jawa Sunda ada. Kalau kata istriku tuh cabai-cabai yang di sana, terus dia juga ada apa sih namanya satu lagi kemarin ya, cabai yang apa? Ya, cabai daun ketumbar. Cabai daun ketumbar itu terkenalnya katanya di tempat istriku dari Jember, di Jawa dan lain-lain. Terus kalau ini nasi apa namanya Mas? Ini nasi kerabu. Nasi kerabu. Nasi kerabu ini viralnya juga terkenalnya dari Melayu. Jadi Sumatera di sana ya. Jadi ini macam-macam sih. Ada yang dari Terus Jawa. ini mertua nasi anak hijau. Oh iya, kapas anak hijau. Cumi-cuminya juga di Indonesia banget. Lemak bakarnya juga Melayu. Terus ada ya macam-macam lah dari Sumatera, Jawa, Sunda. Kalau bisa nanti kita akan nambah-nambah menu lagi ke arah ke timur-timuran juga ya. Sesuai dengan ini ya, cita rasa. Betul, Nusantara. cita rasa. Bang akhirnya fokus ke bisnis F&B mungkin menjanjikan itu seperti apa sih? Apalagi kan dulu punya bisnis F&B lain. Mungkin nasibnya seperti apa dan akhirnya sekarang juga fokus bukan nambah brand lagi F&B menjanjikan apa sih? Aku sih udah lama nggak F&B itu cuma Lumiere itu aja sih, udah 5 tahun ini nggak ada buka. Dan alhamdulillah sampai hari ini Lumiere kita bagus. Dan walaupun sempat kemarin tuh ada ujiannya sedikit, terus kita rombak manajemen dan lain-lain. Sekarang omset kue kita lumayan bagus, bahkan online-nya kami bisa kirim ke seluruh Indonesia. Jadi kalau ditanya kenapa buka F&B terus-terus dan nggak terus-terus sih, jadi udah lama Lumiere aja.
5 tahun ini, habis itu tiba-tiba lahirlah Lama Rasa ini. Yang mungkin Kalau- mereka nggak tahu persiapannya berapa lama. Iya, dan mungkin dia nggak tahu ini persiapannya 1 tahun. Hampir Jadi bukan setahun. setahun nih matengin menunya. Jadi review lagi 2 bulan kemudian masih gak dapat rasanya, review lagi ya Mas ya. Bulan ke-4, bulan ke-6, Kan bulan masih ke-8 kemarin mau opening masih review menu lagi. masih ada perubahan lagi. Jadi kita bukan cuma pengen buka rumah makan, tapi pengen memang menyajikan makanan yang enak yang bisa diterima dan yang juga bisa jadi manfaat juga karena alhamdulillah visi misinya salah satunya membuka lapangan kerja yang banyak. Jadi semoga dengan adanya rumah makan dari Lama Rasa ini kita juga bisa ada roda ekonomi juga yang berputar. Mungkin menjanjikan apa sih bisnis kuliner dan F&B sendiri? Apa mungkin Bang Atta juga di YouTube udah terus menjanjikan itu? Oh iya. Bisnis F&B. Oh, iya. Oh, arahnya ke situ. Karena tadi aku nanya di mana. Oke, kalau mungkin di sosmed memang kan kita harus adaptasi ya. Mungkin di era sekarang dari YouTube kita harus akui sekarang lebih gede penghasilan kita di TikTok atau Instagram atau di bisnis itu harus aku akui juga. Nggak salah juga pertanyaannya Mbak. Karena emang YouTube kan sekarang orang tuh dari landscape video berubah ke short video gitu. Sedangkan video-video short video itu nggak ada essence-nya kayak landscape video. Tapi kelebihannya short video, endorse-nya alhamdulillah Tuhan masih berkahi, lumayan masih bagus. Makanya pajak saya tetap mahal tuh gini. Bayar pajaknya tetap tinggi. Bang Iya. Atta tadi kan juga selain grand opening juga sempat mengundang masyarakat sekitar juga bahkan Iya. sempat membuatkan 200 porsi. Gimana tuh Bang? Akhirnya lebih nih yang datang nih lebih banyak ternyata gimana tuh Bang? Ya sebenarnya kita sih seneng ya, apalagi Mas Nana sama Kang Dewa ini juga pengen kan kita mau buka sesuatu jadi manfaat juga. Nanti bukan hanya di hari opening doang, bahkan kita di Jumat Berkah pun bakal ada gitu. Jadi kita pengen setiap niat baik nanti dijalankannya juga dengan baik dan juga ada program-program yang baik juga gitu. Jadi menurutku itu salah satunya kalau kita bisa berimpact ataupun bisa menggait masyarakat sekitar juga. Dengan kita ketemu aja tadi pada seneng, kita foto-foto juga alhamdulillah banyak yang seneng, itu aja udah cukup. Bukan hanya sekedar bisnis itu sekedar uang kan, tapi memang uang itu harus karena buat gaji karyawan lain untuk menambah sahabat. Tapi kalau kita ada bisa nyenengin orang lain juga menurutku itu satu poin. Nah kalau menurut Kang Dewa sendiri asik. Menurut Kang Dewa kenapa bisnis makanan ini menjanjikan? Ya kalau ngomongin soal potensi tentu bisnis makan tuh yang salah satunya tuh yang memang gak pernah ada matinya ya karena setiap orang juga makan. Tinggal poinnya adalah bagaimana ini konsep bisa diterima oleh pasar dengan baik. Makanya kita kolaborasi juga dengan 3 pihak ini ya, dengan Mas Anang yang punya pengalaman lama di dalam dunia F&B gitu kan. Tahu betul nih pasar tuh seperti apa maunya. Apalagi kalau misalkan teman-teman lihat ya, ini memang tradisional banget gitu ya. Jadi kita pengen meramu sebuah konsep yang dalam sebuah sajian gitu kan, Nusantara, cita rasa Nusantara yang bisa dinikmati oleh banyak pihak. Gak cuma sekedar orang Sunda, gak cuma sekedar orang Jawa, gak cuma sekedar orang Sumatera gitu kan, tapi banyak orang yang bisa menikmati ini. Nah maka potensinya mungkin nanti akan menjadi pertanyaan gini, aku tinggal di Makassar, aku tinggal di Surabaya, ini pengen nikmatin ini gimana ya? Nah, bisa berarti kita ya. Nah betul, itulah pentingnya kita juga minta doa dan dukungan dari teman-teman kan. Bener, siapa tahu bisa menggapai Betul. kota-kota yang teman-teman inginkan juga. Ya begitu. Karena kalau sekarang dari teman-teman luar kota mau nyobain harus ke Jakarta ya. Harus sini dulu. Bener, karena kalau dipesan ke sana takutnya ke sana berubah Iya. sih ya. Nah, kalau Mas Nana mungkin kenapa mau bekerja sama kita? Kenapa Mas Nana pengen kerja sama aku dan juga bikin Lama Rasa ini? Poin yang pertama, siapa sekarang yang tidak kenal dengan Mas Atta Ali? Aduh, amin. Jadi dan yang kedua, siapa yang tidak kepingin kerja sama beliau? Jadi itu impian semua orang. Makanya alhamdulillah Mas Atta juga ikut menjatuhkan hati ya untuk mau menerima kami untuk bekerja sama untuk membuka rumah makan ini. Terus perkara kenapa saya terus masih tetap berada di bisnis F&B ini, kita sudah hampir 15 tahun berada di bisnis F&B dan yang nggak mungkin tetap bertahan kalau tidak menyenangkan. Harus menyenangkan. Jadi Dan menghasilkan. menghasilkan. Jadi bukan karena nih
rumah makan artis jadi bikinnya apa sendiri, enggak. Jadi kita juga orang-orang di dalamnya nih yang udah puluhan tahun juga di industri gitu. Jadi bukan yang istilahnya cuma mau keren-kerenan, tapi memang kita juga pengen mastiin partner kita ini yang udah megang dapur tuh udah lama lah, yang udah bisa produksi dan lain-lain. Jadi aku cukup bersyukur lah dengan bisnis ini dan kolaborasi ini, semoga bisa panjang karena kan menjaga lidah orang ini lebih sulit. Jadi kalau aku sendiri doang, ini bukan masalah modalnya berapa, tapi saling hand in hand untuk memberikan karya terbaik. Bang Atta, mungkin kelas balik sedikit self story Bang Atta kan mungkin terkenal juga dari YouTube dan lain-lain. Nah, mungkin dari umur 20 kan udah kerja keras banget, hard worker banget. Di umur 30 sekarang mungkin lebih slow living lagi nggak sih, kayak buka bisnis di mana-mana gitu, kayak lebih menikmati hidup gitu sekarang. Oke. Alhamdulillah Tuhan ngasih rezeki aku di umur muda yang bahkan mimpi-mimpi yang mungkin diimpikan sama aku dan diimpikan orang waktu aku masih umur 20 tahun itu udah bisa tercapai gitu. Bahkan dulu kayak pengen punya mobil ini, pengen punya ini, alhamdulillah Allah bisa ngabulin gitu ya, apa yang mimpi-mimpinya sampai punya tim bola atau apa, pengen jadi pemain apa itu, pokoknya mimpi-mimpi aku kecil itu alhamdulillah Tuhan bisa kabulin gitu ya. Jadi ketika udah mulai semakin menjadi bapak ya, jadi mungkin lebih pengen bikin sesuatu itu yang punya ada nilainya sih. Jadi ada nilainya, ada legasinya yang nanti bisa diturunkan, dan ada juga ceritanya gitu. Jadi bukan cuma bikin, tapi kayak ini misalnya ceritanya tuh Indonesia banget. Mungkin nanti kita bisa bukanya di luar negeri, bisa mengenalkan cita rasa Nusantara juga di luar. Bahkan hari ini aja kan opening, aku tuh udah di DM sama orang-orang dari Arab gitu, kayak Dubai, Qatar, apa. Karena aku ada kayak kemarin tuh bikin bola gitu kan. Bro, let's make it in Qatar, in Dubai. Maksudku itu kan suatu kebanggaan ya, kalau bisa bawa cita rasa Nusantara ini. Karena aku yakin sampai hari ini aku di luar itu nggak pernah merasain makanan seenak di Indonesia, nggak pernah. Jadi aku tuh nggak pernah betah juga di luar karena makanannya tuh lidahnya beda gitu ya. Kadang-kadang hambar banget, rempahnya nggak ada yang sekaya kita, rasanya nggak ada yang sekaya kita, karena kita ini kan punya masyarakat yang hampir 300 juta dengan bahasa yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, bahkan dengan bumbu-bumbu aja kita beda-beda tuh setiap daerah. Jadi ini yang membuat menurutku Indonesia ini kaya rasa lah. Jadi Lamak Rasa ini semoga bisa mewakili Lamak Rasa kaya rasa, cita rasa Nusantara. Jadi kalau ditanya memang umurnya udah segitu, jadi pengen sesuatu yang bisa ada impactnya lah juga untuk Indonesia gitu. Jadi walaupun terdengar klise, tapi memang itu yang sering senang aku bikin sih. Kayak kemarin misalnya bola kan pengennya bawa Indonesia kemana, Brazil, temu Neymar, kemana nih Indonesia nih, dan kasih tahu Indonesia tuh ada. Maksudnya Indonesia itu keren loh, anak-anak berbakat ada di sini, kayak gitu-gitu sih. Memang dari dulu pengennya gitu, tapi nggak nyalek. No. Emang ini karena senengan pribadi ya, bukan karena lagi kampanye ya. Satu pertanyaan terakhir ya Bang. Apakah Bang Atta akan pelan-pelan meninggalkan YouTube dan fokus ke bisnis atau gimana Bang? Ini pasti lagi nyari judul ya. Enggak lah, aku sekarang juga di YouTube kan lebih ke yang aku bikin tuh yang pengen aku bikin aja. Kalau dulu mungkin aku sehari bisa 3 kali bikin konten, sekarang aku lebih banyak memang di bisnis, terus antar anak sekolah pagi-pagi. Terus juga ya kalau bikin YouTube pun sama orang-orang yang aku pengen belajar gitu. Jadi kayak kemarin aku podcast sama Senana, Kang Dewa, kemarin sama ada pengusaha, misalnya dia pengusaha di bidang baju, di bidang konveksi, sebelumnya lagi di bidang skincare, di bidang pabrik. Jadi aku pun kalau di YouTube sekarang lebih pengen banyak video-video yang pengen aku belajarnya pengen belajar apa ya. Ataupun kalau lagi ada vlog-vlog yang pengen aku bikin pas lagi sama keluarga gitu. Nggak terlalu kayak dulu yang tidur 3 jam 4 jam cuman buat ini konten gitu. Sekarang mungkin dalam seminggu aku konten cuma sehari 2 hari. Yang lainnya ada waktu buat anak bini, yang lainnya juga urus-urusin usaha. Tapi kan dengan ibaratnya cuaca yang ekstrim kayak gini nggak menghambat Bang Atta sendiri nggak sih untuk berbisnis, karena kan ini kan cuaca lagi ekstrim banget sih belakangan ini nih. Menghambat nggak untuk ya lagi membuka itu gitu Bang? Menurut Mas coba kalau lagi cuacanya derasnya Mas udah bikin banyak resto juga. Ya kan pada dasarnya kan secara ini